Selamat pagi. Nama saya Meike Lucia Carolus. Saya biasa dipanggil Meike. Saya dosen di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya adalah lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Hasanuddin dan Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Gadjah Mada. Saya bergabung di UPN Veteran Yogyakarta sejak tahun 2019. Selama berkarir sebagai dosen, saya mengampu mata kuliah dengan fokus pada kajian budaya dan media. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi lintas budaya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib jurusan yang ditawarkan di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan materi tingkat lanjut yang diberikan kepada mahasiswa di semester akhir agar dapat memahami konteks lintas budaya dalam berkomunikasi baik di lingkungan keluarga, kelompok, masyarakat, dan jaringan global. Mahasiswa akan menerima materi baik dari teori maupun praktik berkomunikasi yang diterapkan dalam proses berkomunikasi langsung maupun yang termediasi dengan media dan teknologi. Kajian utama mata kuliah komunikasi lintas budaya adalah proses pencarian titik temu ketika dua atau lebih kebudayaan yang berbeda bertemu dalam proses komunikasi di antara individu-individu yang terlibat di dalam interaksi tersebut. Titik temu tersebut merupakan hasil refleksi kesadaran bahwa setiap entitas kebudayaan harus menghormati kebudayaan lain. Sejauh ini, kebudayaan sendiri selalu dipandang yang paling baik atau superior, sehingga yang muncul adalah primordialisme dan memandang kebudayaan lain dengan stereotip. Akibatnya, perbedaan budaya telah memicu konflik-konflik kebudayaan, dari tataran yang paling rendah seperti saling mencurigai, hingga tataran yang kompleks seperti saling membunuh dan berperang. Adapun materi yang akan disampaikan antara lain konsep-konsep dasar dalam komunikasi lintas budaya, asimilasi dan akulturasi, komunikasi multikultural, etnisitas dalam masyarakat majemuk, orientasi dan dimensi budaya, komunikasi simpati dan empati, gegar budaya, budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah, teori-teori komunikasi lintas budaya, budaya populer, serta isu-isu kontemporer dalam komunikasi lintas budaya seperti kolonialisme dan dekolonialisasi. Capaian pembelajaran semester yang dibebankan dalam mata kuliah ini ada 5, yakni pertama, mahasiswa mampu memahami definisi dan pentingnya komunikasi lintas budaya. Kedua, mahasiswa mampu memahami berbagai macam karakteristik kebudayaan yang berbeda-beda. Ketiga, mahasiswa memahami cara mencari titik temu dalam setiap perbedaan budaya. Keempat, mahasiswa mampu menganalisa setiap isu yang berkaitan dengan komunikasi lintas budaya. Terakhir, mahasiswa mampu mempraktikkan komunikasi lintas budaya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem evaluasi dan penilaian mata kuliah ini terdiri atas 4 komponen, yaitu pertama, case method yang terdiri dari kemampuan analisis, partisipasi aktif di kelas, dan kehadiran senilai 50%. Yang kedua, ujian akhir semester bernilai 25%, ujian tengah semester sejumlah 15%, dan yang keempat, tugas dan kuis sebesar 10%. Mahasiswa akan mendapatkan nilai A bila skornya lebih dari 85. Nilai B+ bila skornya antara 80 sampai 85. Nilai B bila nilainya 75 sampai 79. Nilai C+ bila nilainya 70 sampai 74. Nilai C bila nilainya 60 sampai 69. Nilai D bila skornya 50 sampai 59. Dan nilai E bila skornya kurang dari 50. Perkuliahan selain tatap muka di kelas juga menggunakan e-learning pada
www.upnyk.ac.id. Mahasiswa dapat mengisi presensi, mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS, dan bahan ajar, serta mengunggah tugas pada sistem tersebut. Jika terdapat kesulitan terkait mata kuliah ini, mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk berdiskusi di luar kelas, mahasiswa sebelumnya membuat janji temu pada hari kerja melalui WhatsApp di nomor 0877 0341 2359 atau via email di meike.carolus@upnyk.ac.id. Demikianlah penjelasan konsep pembelajaran yang saya implementasikan. Selanjutnya, contoh pembelajaran mata kuliah komunikasi lintas budaya di kelas. Selamat sore semuanya. Sore. Sehat? Oke, syukurlah. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita sudah masuk di materi ke-6. Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi yang simpati dan empati. Sebelum mulai, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, kalian perhatikan nggak gambar di slide ini? Tahu nggak ini apa? Kartun. Ini film kartun Disney yang judulnya apa? The Lady and the Tramp. Jadi ini ceritanya ada dua anjing yang saling jatuh cinta. Yang satu anjing elit kelas atas tinggalnya di rumah mewah. Yang satunya ini anjing berjiwa bebas dan dia hidup di jalanan. Jadi keduanya ini dibesarkan dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Tapi kemudian mereka bisa bertemu, saling berdialog, bercerita, dan timbullah perasaan yang saling suka. Saling sukanya kenapa? Karena si anjing yang dibesarkan dalam keluarga yang kaya ini, dia melihat dunia yang lebih luas dibanding rumahnya. Sebaliknya, yang anjing yang di jalanan ini, dia juga menemukan ada security, keamanan. Jadi dua orang yang berbeda latar belakang ternyata bisa berteman, bisa saling jatuh cinta karena mereka bisa saling simpati dan berempati. Nah, di Indonesia kira-kira kejadiannya seperti itu enggak? Ini jarang. Oke, ini ada kasus ya, kejadiannya beberapa bulan lalu. Ada aksi pembubaran ibadah mahasiswa Unpam ya di Universitas Pamulang ya, yang ini mengarah kepada isu pelanggaran kebebasan dalam beragama. Saya mau minta pendapat salah satu dari kalian. Ada yang mau mengomentari? Ini sebenarnya peristiwa apa sih kalau menurut Fatir, gimana? Ya, kalau melihat kasus seperti ini ya Mbak, sebenarnya sedih sih ya di negara Indonesia yang katanya demokrasi, yang Pancasila katanya sebagai dasar negara dan harus dipertanyakan sebenarnya, karena kan ibadah itu hak semua orang ya Mbak. Hak semua orang, yang harus dipertanyakan adalah pelakunya sebenarnya. Pastikan pelaku menganggap agamanya paling benar. Kenapa harus takut sama agama yang menurut mereka salah? Gitu sih Mbak. Itu pertanyaan yang berat ya. Itu PR kita semua ya. Terima kasih Fatir. Mungkin tadi siapa? Ya Sekar. Sekar mau menimpali tadi dari pernyataan Fatir atau dari kasus ini? Mau menanggapi pernyataannya Fatir tadi, saya juga setuju sama pernyataannya Fatir tadi, sama kalau misal saya memposisikan diri saya sebagai mahasiswa tersebut, saya tentunya merasa sedih dan merasa tidak dihargai, karena kan saya berdoa menurut keyakinan saya sendiri dan juga menurut saya juga nggak mengganggu orang lain, jadi ya sedih aja sih Mbak, kayak nggak dianggap gitu Mbak. Banyaknya kasus-kasus seperti ini itu mencerminkan bahwa jangan-jangan kita memang kurang untuk punya sikap simpati, apalagi empati.
Nah, sebelum kita menjelajahi ya, mengeksplorasi kondisi kehidupan kita sehari-hari, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami secara konsep ya, apa sih simpati itu? Tuh. Di sini tertulis bahwa simpati itu adalah ekspresi seseorang yang turut prihatin atas kemalangan atau ketidakberuntungan orang lain. Jadi kita masih di level ini ya, oh ada orang yang jatuh, terus kita wah kasihan dia terluka, udah gitu. Nah, empati itu lebih dalam lagi, dia lebih layernya lebih dalam daripada simpati yang ada di permukaan gitu ya. Nah, empati itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami ya dan ikut merasakan perasaan orang lain. Kamu berjalan di sepatunya dia. Kalau sepatu itu kan ukurannya harus sama persis dengan kita kan? Kan kita kakinya beda-beda nih. Tiba-tiba saya pakai sepatunya Raffi, kira-kira masuk nggak? Bisa jadi kekecilan, bisa jadi kebesaran gitu. Ya, belum tentu pas gitu. Tapi dalam konteks empati, kamu tuh diajak untuk berjalan di sepatunya orang lain. Kayak gitu. Ya. Sehingga kamu bisa merasakan perasaannya dia ketika dia susah, dia sedih, ya dia punya kemalangan gitu ya. Terutama ketika menghadapi pengalaman atau situasi yang sulit, kayak gitu. Nah, ini ada rekomendasi film, ya teman-teman bisa cari di streaming gitu ya. Judulnya Coda, ya. Ini diproduksi tahun 2021. Ceritanya itu ada keluarga yang semua anggota keluarganya itu bisu tuli kecuali anak perempuannya. Jadi bayangin anak perempuan ini yang dia paling bungsu di keluarga itu, dia harus menjadi jembatan di keluarganya dengan dunia luar. Dia harus menguasai bahasa isyarat. Jadi di sini nanti kita akan lihat ya bagaimana struggle-nya anak ini gitu ya. Di satu sisi dia merasakan ketegangan di rumahnya gitu ya, dia sendiri yang bisa berbicara. Tapi ketika dia keluar, dia juga harus menjadi mediator, komunikator antara keluarganya dan pihak luar. Kalau misalnya terjadi apa-apa situasi yang sulit dan dia tidak ada, kira-kira keluarganya bisa nggak berkomunikasi dengan dunia luar? Bisa, tapi sulit. Karena nggak semua dari kita bisa punya bisa tahu bahasa isyarat. Ada yang tahu bahasa isyarat di sini? Nggak ada gitu. Jadi mungkin kalau ada anggota keluarga kita yang punya kemampuan yang berbeda, pasti kita mau nggak mau jadi bisa belajar gitu ya bagaimana caranya menjadi dia. Nah, apa perbedaannya simpati dan empati? Kalau simpati ini tadi ya ekspresi yang sederhana, ada harapan dan pernyataan prihatin. Ya, kemudian ada pemahaman tentang situasi tersebut, tapi tidak sampai berbagi pengalaman yang sama. Yang pernah ditolak mungkin di kampus favoritnya gitu ya, tapi yang ini nggak pernah merasa ditolak, itu kan pasti akan beda. Cara dia melihat dunia itu pasti beda. Gitu. Mungkin yang pernah ditolak akan lebih berempati pada mereka yang juga mengalami hal yang sama. Kalau yang belum pernah, dia levelnya jadi simpati aja, oh iya, gitu kan. Tapi kalau kita sama-sama pernah mengalami penolakan, pasti beda. Wah, I know your feeling gitu ya. Gitu. Kemudian kalau empati, nah ini tadi ya, berbagi pengalaman yang sama, kemudian ada kemampuan memahami, merasakan, dan mengakui emosi orang lain. Gitu. Sampai sini jelas? Yes. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan simpati? Contoh-contohnya nih ya, misalnya kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Kemudian kalau ada yang meninggal, turut berduka cita atas meninggalnya, misalnya ibu, saudara, pasangan gitu ya. Semoga jiwanya diterima Tuhan yang Maha Kuasa. Emang kamu tahu dia pasti diterima Tuhan yang Maha Kuasa? Nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi ucapan itu menenangkan mereka yang berduka, bahwa oh ya, orang yang saya cintai akan pergi ke tempat yang lebih baik. Oh kasihan ya, semoga dia bisa melalui tantangan ini gitu, kalau dia lagi kesulitan gitu ya. Atau misalnya nih, aku tahu kamu mengalami kesulitan, apa yang bisa aku bantu? Aku punya yang ditanya gitu. Ada yang mau kasih contoh lagi? Saya enggak. Ya, Novan.
Mungkin saya memberikan contoh kalimat simpati, yaitu pas waktu ada bencana alam gitu ya. Jadi sebagai teman yang merasakan, mungkin kalimatnya gini Mbak, saya sangat prihatin atas kejadian yang Anda alami. Semoga mendapatkan yang terbaik atas semua yang terjadi ini gitu. Oke, bagus Novan. Terus selanjutnya kalau yang berempati kayak gimana? Coba kita lihat bedanya ya. Ini sama-sama sakit nih, semoga lekas sembuh ya. Pasti nggak enak banget badanmu. Kita mengafirmasi, memvalidasi bahwa yang dialami itu nggak mudah. Beda kan ya, semoga cepat sembuh. Get well soon gitu. Kalau yang ini wah pasti kamu berat banget nih. Turut berduka cita ya. Aku pernah mengalami kehilangan juga dulu, misalnya ibuku meninggal. Jadi aku tahu beratnya gimana gitu. Tidak apa-apa jika kamu butuh waktu untuk berduka. Kita memvalidasi, ya kita kita menguatkan dia dengan bilang bahwa yang kamu alami itu real, itu nyata loh. Jadi jangan dikatain, udah lupain aja. Apalagi kalau habis putus cinta ya, udah cari aja yang lain. Ya sesedih-sedihnya ya, bagaimanapun dia orang yang kita cintai ya, yang pernah mengisi relung hati kita gitu ya. Kalau disuruh lupain kok, tunggu dulu ya, ini butuh proses gitu. Kemudian tadi, aku tahu kamu mengalami kesulitan. Apa yang kamu butuhkan? Ini beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya, apa yang bisa aku bantu? Kalau ini, apa yang kamu butuhkan? Kita fokusnya ke mereka, ke orang yang sedang mengalami kesulitan itu. Bukan diri kita, bukan yang jadi hero. Kalau hero kan, kamu butuh apa? Duit. Gitu ya. Kalau yang empati, kamu butuhnya apa? Jangan-jangan dia butuhnya sesuatu yang begini, tapi kita mikirnya mungkin yang begitu. Jadi tetap harus ada kesepamahaman, ya, supaya tindakan pertolongan kita, pendampingan kita itu tepat sasaran. Dan itu dimulai dengan komunikasi, bahasa. Ya, jadi kelihatan ya bedanya ya. Ada yang mau kasih contoh satu lagi? Ya, silakan Anista. Ini kayak lebih ke pengalaman saya aja sih Mbak, kayak misal ada teman saya yang lagi ada musibah, masalah apa gitu, percintaan atau perkuliahan gitu, ya saya memvalidasi apa yang dia rasakan, kayak kamu nggak sendiri, orang lain juga, ataupun saya juga pernah merasakan itu. Jadi kayak tanya, sebenarnya kamu butuhnya apa yang kamu butuhin sekarang, siapa tahu saya bisa bantu, gitu, bisa hubungin aku kapan aja. Nah, kita ngasih kita membuka jalan. Kamu butuh apa-apa gitu ya, atau nanti pokoknya telepon saya aja gitu ya kalau mau cerita gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman sudah sering ya melakukan ini di kehidupan sehari-hari, dan ya ini membuktikan betapa memang berartinya kepedulian itu, dan kepedulian itu bisa diukur dari bahasamu, gesturmu. Mungkin saya nggak bisa berkata-kata, tapi saya kasih dia sesuatu, makan kue gitu ya, habis lebaran atau kemarin habis Idul Adha ya. Terus tiba-tiba di depan kosan itu dikirimin daging gitu kan, gitu. Yang Kristen misalnya, atau yang Hindu kan sapi ya, yang Buddha misalnya, temennya yang Muslim tiba-tiba ngiringin daging kurban, itu efeknya kuat banget loh. Ini kita di ini ya, kita diingat ya, kita dirangkul ya, gitu. Ya kan, karena daging kurban itu kan nggak semua ya, nggak untuk semua orang kan. Pasti yang dituju kan, misalnya untuk dimana, tapi kamu dapat sekantung daging kurban itu sangat meaningful, itu bermakna. Nah, ini kira-kira contoh hierarki perasaan manusia ya. Yang paling banal ya, banal tuh paling yang di atas banget nih, kulit yang di luarnya gitu, yaitu kasihan. Ini spontan sih kalau kasihan itu ya. Dan kita masih punya pemahaman yang rendah. Tadi Novan mencontohkan ada bencana alam. Kalau yang nggak punya pengalaman bencana alam ya oke. Gunung Merapi meletus itu gimana ya? Nggak ada bayangan dia tentang Gunung Merapi, karena di tempatnya nggak ada Gunung Merapi, gitu. Kemudian naik satu level ke simpati. Ya sudah lebih ada pemahaman yang cukup, ekspresinya sederhana. Yang di atas adalah empati. Kemampuan mengenali dan merasakan emosi, berbagi pengalaman yang sama, dan punya pengetahuan yang lebih dalam. Itulah sebabnya teman-teman saya dorong untuk membaca dan bergaul kan, gitu. Membaca, punya pengetahuan, bergaul, kamu bisa bertukar.
cerita, pengalaman. Dan yang paling tinggi adalah compassion, kasih sayang. Ini yang diajarkan di semua agama. Kita tuh di sini sudah syukur ya. Maksudnya di simpati tuh udah syukur gitu ya. Yang diminta agama tuh compassion. Lebih dalam lagi dari empati dikali 3. Dalam sekali itu. Compassion itu adalah sifat-sifat ilahi bagaimana kita saling mengasihi, saling menjaga kesatuan ya sebagai umat ciptaan Tuhan. Nah ini ya, ini yang dirasakan setiap manusia di seluruh dunia ini ada. Bahkan hewan pun itu punya perasaan kasih sayang. Tumbuhan, ada yang suka tumbuhan di sini? Makan. Saat jadi lalapan ya. Tumbuhan yang suka. Ternyata tumbuhan itu ya, ini ada penelitian. Jadi kalau kita ngomong sama dia tuh ya, kita sayang-sayang dia, kasih kata-kata yang baik gitu, kasih ayat-ayat Al-Quran ya, itu dia akan tumbuhnya bagus. Tapi kalau kamu ngata-ngatain dia, stres dia tuh, dia nggak tumbuh-tumbuh. Nah begitulah kita juga manusia, makhluk hidup ya. Jadi kalau kita tiap hari dapat kekerasan verbal ya, dibully tiap hari, kira-kira jadi apa manusia itu? Ya, ini ya yang kita bisa pelajari dari kelas ini dengan materi tentang simpati dan empati. Dan kita saat ini krisis bagaimana menjadi manusia yang punya simpati, bagaimana menjadi manusia yang punya empati, apalagi tuntutannya ini compassion gitu ya, kasih sayang itu ya. Selanjutnya kita akan diskusi ya teman-teman. Adakah yang mau berbagi pendapatnya mengenai materi ini? Mungkin ada yang belum dipahami, ada yang masih kurang jelas. Silakan Haida. Jadi kalau menurut saya tiap orang ini pasti mereka ini punya simpati ya, tapi untuk mencapai ke tahap empati ini kan tiap orang pasti punya egonya masing-masing ya. Jadi mereka ini harus punya pengalaman dulu yang bisa memakan egonya itu sehingga mereka punya ke tahap empati itu, Mbak. Jadi kamu maksudnya ya orang baru bisa merasakan kalau mengalami langsung. Kalau misalnya dia nggak mengalami langsung gimana? Nah menurut saya di situ mungkin harus ada komunikasi atau mungkin ada respect ke orang itu, Mbak. Berarti berdasarkan tadi ya pendapatmu harus ada yang menjembatani. Kalau kita nggak punya pengalaman itu, tapi kita ingin juga merasakan, ingin juga melatih kepekaan kita, maka yang dibutuhkan adalah dialog, bukan berdebat. Kalau berdebat tuh nggak ada dialognya tuh. Debat itu ya yang penting saya menang, ya yang penting saya bisa mengalahkan dia gitu. Tapi kalau dialog itu kita bertukar pengalaman. Saya begini pengalaman saya, bagaimana denganmu? Oh, kamu mengalami itu ya? Saya jadi belajar loh, ternyata begini ya rasanya gitu. Begitu ya seperti yang kamu alami ya. Nah itu kita bisa praktikkan tadi contoh-contoh tadi ya, contoh-contoh gimana sih komunikasi yang simpati dan empati itu di situ. Seperti itu teman-teman. Waktunya sudah habis untuk materi hari ini, tapi ada tugas. Ya, tidak akan lolos kalian ya. Harus ada tugas. Tugasnya kalian nonton film. Nontonlah film Koda ini. Lalu kalian tulis resumenya. Amati pola-pola komunikasi di keluarganya. Yang berbicara pakai bahasa seperti kita sehari-hari ini saja susah ya saling memahami ya. Walaupun bahasanya sama-sama bahasa Indonesia, sama-sama bahasa Jawa, bahasa Bugis gitu ya. Apalagi yang bentuknya beda. Yang satu pakai sign language, yang satu pakai verbal language. Ya, nanti nonton, terus kalian kirim resumenya di Ispada seperti biasa ya. Diunggah di Ispada, nanti kita akan diskusikan minggu depan. Deadline-nya pas minggu depan aja di jam mata kuliah. Jadi sebelum mulai kita lihat dulu nih tugas teman-teman. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya. Oke.
berdoa selesai,